Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah Pesugihan Buto Ijo. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Daripada kita lama-lama, yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Pagi itu Bahar sedang duduk santai di depan rumah menikmati secangkir kopi buatan istrinya. Setiap hari, Bahar dan istrinya bekerja sebagai pemulung. Mereka mencari botol, kardus, koran bekas untuk nantinya dijual ke pengepul untuk mendapatkan uang. Lumayan hasilnya untuk biaya makan sehari-harinya. Bahar dan juga Yanti ini sepasang suami istri yang hidupnya pas-pasan. Uang hasil mulung saja cukup untuk makan sehari-hari saja. Untuk besoknya, mereka makan harus melung ke Bali, mencari uang menjual barang-barang bekas. Dulu Bahar bekerja di pabrik pembuatan makanan ringan. Membuat pabrik tempat Bahar bekerja mengalami kebangkrutan, yang membuat para karyawannya satu persatu harus dikeluarkan. Begitu juga dengan Bahar. Sedangkan Yanti dari dulu memang sudah bekerja memulung untuk membantu biaya rumah tangganya. Semenjak Bahar dikeluarkan dari pabriknya itu, Bahar ikut bekerja dengan istrinya untuk mulung mencari barang-barang bekas dari tempat satu ke tempat yang lain. Bahar dan juga Yanti dikaruniai satu orang anak. Anaknya sudah berusia 10 tahun. Anak mereka selalu mengerti dengan keadaan orang tuanya itu. Kadang juga Arif ikut membantu kedua orang tuanya untuk mencari barang-barang bekas. Setiap pagi sebelum berangkat untuk mencari barang-barang bekas, Bahar selalu ngopi di pagi hari sembari sarapan. Sarapannya pun sederhana. Keluarga Bahar dan juga Yanti sarapan dengan memakan singkong rebus. Kopi yang diseruput Bahar itu pun rasanya pahit, tidak dikasih gula. "Mas, kamu gak coba cari pekerjaan lain saja?" tanya Yanti yang tiba-tiba datang menghampiri Bahar di teras rumah. "Susah cari kerja dek, kita mulung juga lumayan buat bisa makan sehari-hari," ucap Bahar. "Ya tapi, apa kamu mau terus-terusan seperti ini mas? Makan singkong rebus tiap hari?" "Ya mau bagaimana lagi dek, nyari kerjaan sekarang susah, apalagi umur aku kan sudah tidak muda lagi," jawab Bahar. "Dicoba saja dulu mas. Kalau kamu mulung terus sama aku, gak ada perubahannya mas." "Iya ya, nanti aku akan coba cari kerja," jawab Bahar dengan ketus. Di sela-sela obrolan mereka, Bahar dan juga Yanti pun menikmati singkong rebus di depan teras rumah. "Oh ya, Arif di mana?" "Arif sekolah lah mas." "Aku lupa, tadi gak lihat dia berangkat sekolah soalnya," ucap Bahar. "Kamu saja baru bangun mas. Sudah cepat mas, siap-siap cari barang bekas lagi," Yanti menimpali. Singkat ceritanya, Bahar dan Yanti berangkat untuk mencari barang-barang bekas dari desa satu ke desa yang lain. Dengan membawa karung sebagai tempat barang-barang bekas, mereka saling berpencar mencari barang-barang bekasnya, hingga sampailah Bahar di tempat gundukan sampah yang banyak sekali barang-barang bekasnya. "Wah, lumayan nih, banyak barang bekas juga," gumam Bahar dalam hati. Dengan sigap Bahar mengambil barang-barang bekas tersebut sebelum ada pengepul lain yang datang untuk mengambil barang-barang bekas itu. Banyak sekali tumpukan kardus, botol kaca, dan koran-koran bekas yang dibuang ke tempat tumpukan sampah itu. Untungnya barang-barang bekas tersebut belum dibakar oleh orang lain. Baru berangkat memulung, Bahar langsung mendapatkan banyak sekali barang bekas. Padahal baru saja berangkat mencari barang bekas, tapi Bahar sudah mendapat banyak sekali. Dirasa karung yang di bawah Bahar itu sudah penuh, Bahar langsung membawa hasil mulungnya ke tempat pemulung. Sedangkan Yanti masih sibuk mencari kesana kemari barang-barang bekas. Terik panas matahari yang sangat menyengat pada upun-upun kepala Yanti tidak membuat Yanti menyerah sedikit pun.
Yanti tetap terus bersemangat mencari barang bekas tersebut. Saat Bahar pergi ke tempat pengepul, ternyata masih sepi. Hanya ada Bahar yang datang di situ. Diberikanlah barang bekas hasil mulung kepada pengepul untuk ditimbang. Setelah ditimbang, Bahar mendapat uang yang lumayan karena hasil yang didapatnya tadi cukup banyak. "Terima kasih ya Pak," ucap Bahar kepada pengepul. "Iya, sama-sama," jawabnya. Sebenarnya masih banyak waktu untuk mencari barang bekas lagi. Kan lumayan bisa dapat uang banyak jika mencari barang bekas sehari-hari ataupun seharinya itu berkali-kali. Akan tetapi Bahar yang sekarang jadi orang pemalas, Bahar tidak melanjutkan lagi untuk mulung. Bahar ini memilih pulang untuk merebahkan diri di rumahnya. Sesamanya di rumah, Bahar langsung membaringkan tubuh lalu tidur. Beberapa saat kemudian, Yanti pulang dari mulungnya. "Assalamualaikum." "Loh, pintunya kok sudah kebuka? Apa Mas Bahar sudah pulang?" ucap Yanti pada diri sendiri. Yanti pun masuk ke dalam untuk memastikan apakah Bahar ada di dalam. Mas," teriak Yanti sembari berjalan menuju kamar. Ternyata benar, terlihat Bahar sedang tertidur di dalam kamar. Dengan paksa Yanti pun membangunkan Bahar yang sudah terlelap tidur itu. "Mas, bangun Mas," teriak Yanti sembari menepuk pundak Bahar. Dengan perlahan-lahan Bahar terbangun sembari mengocok kedua matanya. "Ada apa, Dek?" tanya Bahar. Ada apa? Kamu tadi nggak berangkat mulung ya? Kamu kan tadi tahu sendiri kita berangkat bersama. Kok bisa-bisanya bilang aku nggak mulung? Terus kenapa kok malah tidur?" tanya Yanti. "Aku tadi sudah dapat banyak Dek, jadi aku ya pulang. Ini uangnya," ucap Bahar sembari memberikan uang kepada Yanti. "Oh gitu, terus kenapa nggak lanjut lagi Mas?" "Aku capek Dek," jawab Bahar tidak tahu malu. "Capek Mas? Baru sebentar saja capek. Kamu gak malu Mas sebagai laki-laki?" "Sudahlah, tidak usah diperpanjang masalahnya," ucap Bahar. "Bangun, itu tolong antarkan barang bekas ke pengepul," ucap Yanti. "Memangnya tadi itu kamu tidak sekalian bawa ke pengepul?" tanya Bahar. Yanti menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan dari suami yang bermalas-malasan. Bahar bangun beranjak pergi ke depan membawa barang-barang bekas hasil mulung Yanti tadi. Bahar pun langsung berangkat ke tempat pengepul dengan membawa barang bekas, sedangkan Yanti masuk ke dalam dapur untuk memasak. Namun saat Yanti ke dapur melihat beras yang ada di dapur tinggal sedikit, apalagi lauk yang akan dimasak juga ada ikan asin dan juga telur 1 biji. Karena mereka hidup pas-pasan, akhirnya Yanti pun masak dengan apa yang ada saja. Uang dari hasil mulung itu nanti akan ditabung untuk bayar kontrakan bulanan. Bahar dan Yanti selama ini belum memiliki rumah sendiri. Mereka masih mengontrak. Kontrakan yang mereka tempati itu juga tidak terlalu besar. Ya cukuplah untuk keluarga Bahar. Yang terpenting bisa berlindung dari panas dan hujan, serta bisa untuk tidur nyenyak. Beberapa saat kemudian Bahar pun pulang dan Bahar langsung pergi ke dapur mengambil Yanti yang sedang masak. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Yanti. "Gimana Mas, dapat banyak hasil mulung aku?" "Ini lumayan," ucap Bahar sembari memberikan uang kepada Yanti. "Kamu masak apa?" "Masak ikan asin sama telur Mas. Nasinya juga cukup untuk makan siang saja," ucap Yanti. "Ini kan ada uang, kenapa nggak buat beli beras sama lauk yang lain saja?" "Uang ini kan buat bayar kontrakan Mas. Kita itu harus hemat, makanya kamu cari kerja Mas," ujar Yanti. Karena tidak mau berdebat dengan Yanti, Bahar pun akhirnya memilih untuk pergi menghindari Yanti. Singkat ceritanya, beberapa saat kemudian anak mereka datang baru pulang sekolah. "Assalamualaikum," ucap Arif. "Waalaikumsalam. Udah pulang nak? Ayo makan dulu Rif." Siang itu pun Bahar, Yanti dan Arif makan siang bersama dengan lauk seadanya. Meskipun begitu, Arif bisa menerima keadaan kedua orang tua yang hidupnya serba sederhana.
Setelah selesai makan siang, Arif beranjak pergi untuk mencari barang bekas. Begitu juga dengan Yanti yang pergi lagi untuk memulung. Sedangkan Bahar terlihat malah duduk-duduk santai di depan televisi tabung yang ukurannya kecil. "Mas, kamu gak mulung lagi, Mas?" "Besok lagi saja lah, Dek. Capek aku," jawab Bahar. "Kenapa nunggu besok, Mas? Ayo cepat, Mas. Kamu gak malu sama aku, sama anak kamu juga, yang masih kecil tapi mau ikut mulung," ucap Yanti. Sontak hati dia bergejolak dan bangkit dari tempat duduk, lalu dia ikut berangkat mulung. Siang itu mereka semua pergi untuk mulung ke tempat-tempat yang ada barang bekas. Di pinggir-pinggir jalanan, sesekali ada botol bekas pasti diambil. Terkadang juga pergi ke taman atau bahkan lapangan yang banyak botol bekasnya. Siang itu mereka berpencar kecuali Arif yang ikut mencari dengan ibunya. Dengan panas terik matahari yang sangat panas dan menyengat di ubun-ubun kepala, namun tidak membuat mereka semuanya menyerah. Siang berganti sore, mereka pun menghentikan pekerjaannya. Hari sudah sore, pengepul yang biasanya mereka datangi itu sudah tutup, hingga akhirnya mereka membawa pulang semua hasil mulung untuk dibawa ke pengepul besok pagi. Sesamanya di rumah, mereka memisahkan barang-barang bekas supaya saat nanti dibawa ke pengepul lebih gampang. Tidak usah dipilih-pilih lagi di tempat pengepul. Bagian botol kaca dipisah sendiri, kardus sendiri, koran bekas sendiri, paku-paku berkarat sendiri, dan lain sebagainya. "Mas, tolong ikatkan koran itu biar tidak berserakan," ucap istri Bahar. Tanpa menjawab ucapan Yanti, dia pun langsung mengerjakan apa yang diucapkan istrinya. Sore itu, langit terlihat gelap, mendung. Beberapa saat kemudian, ketika mereka sedang memisahkan barang-barang bekas di halaman rumah, tiba-tiba saja hujan turun. Sehingga dengan sigap mereka membawa barang-barang bekas itu ke depan teras rumah supaya tidak kehujanan. Pekerjaan mereka pun akhirnya harus terhenti. Sayup-sayup terdengar suara azan ketika hujan turun. Mereka semuanya masuk ke dalam rumah untuk mandi dan melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Singkat ceritanya, keesokan harinya sebelum berangkat memulung, Yanti dan Bahar kembali melanjutkan pekerjaan kemarin sore yang sempat tertunda karena hujan turun. Pagi itu halaman terlihat basah dan banyak sekali genangan air. Akhirnya Yanti dan Bahar memisahkan barang-barang bekas itu di depan teras rumah. Bahar melanjutkan kembali untuk mengikat koran-koran bekas itu. Saat sedang menata koran bekas tersebut, pandangan dia tertuju pada koran bekas yang tertuliskan berita tentang seseorang pengusaha sukses. Dia pun membaca koran itu. Saat dibaca dengan teliti, berita di dalam koran tersebut adalah salah seorang yang dia kenal. Dalam berita tersebut, orang yang sukses dan kaya raya itu adalah teman Bahar dulu waktu SMP. Dulu Bahar dan Ali sangat dekat, mereka selalu bersama dalam suka maupun duka. Namun saat mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, mereka hampir tidak pernah bertemu dan tidak mengetahui kabar satu sama lain. Dan ternyata Ali benar teman Bahar sudah sukses menjadi pengusaha kopi. Di dalam koran itu terdapat alamat rumah teman Bahar. Sontak dia memberitahu kepada istrinya. Dek, sini lihat, Dek." "Ada apa sih, Mas?" ucap Yanti sembari melangkahkan kaki menghampiri suaminya. Lalu dia kemudian memperlihatkan berita yang tertera pada koran tersebut. Dengan perlahan-lahan, Yanti membaca berita koran tersebut dengan seksama. "Memangnya dia siapa, Mas?" tanya Yanti penasaran. "Ali ini dulu teman aku SMP, teman dekat sekali, tapi semenjak SMA, kita pisah karena dia ikut kedua orang tua keluar kota," jelas Bahar. "Itu ada alamatnya kan, Mas? Kamu datang saja ke sana, Mas. Sekarang kan temanmu itu sudah sukses. Siapa tahu kamu bisa ikut kerja dengan dia." Iya juga ya. Aku malu, Dek, tapi Dek," jawab Bahar. "Malu kenapa sih, Mas? Siapa tahu rezeki kamu, Mas. Kamu coba saja dulu ke sana.
Siapa tahu ada pekerjaan buat kamu. Yanti menimpali. Seketika Bahar berpikir pendapat dari istrinya itu benar juga. Di sisi lain, dia ingin kehidupan keluarganya berubah menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi sisi lain, dia merasa gengsi untuk menemui Ali temannya itu. Apalagi sekarang Ali sudah sukses kaya raya, sedangkan dia setiap harinya bekerja sebagai pemulung, mencari barang-barang bekas. Koran yang berisi alamat rumah Ali dia simpan di dalam rumah karena siapa tahu nanti dia berniat untuk mendatangi rumah Ali. Setelah semua barang-barang bekas sudah dipisahkan dan ditata, mereka berdua langsung berangkat ke pengepul untuk menjual barang bekas itu. Pagi itu hasil mulung kemarin siang mendapat uang cukup banyak, lalu mereka berdua melanjutkan kembali untuk mencari barang-barang bekas. Dengan semangat mereka terus mencari barang-barang bekas dari tempat satu ke tempat yang lain dengan berjalan kaki. Saat sedang mulung, Bahar selalu kepikiran tentang Ali, teman lama yang sekarang sudah sukses itu. Ali sekarang sudah sukses, hidupnya serba mewah. Tapi aku sekarang seperti ini, untuk makan saja susah. Memang takdir orang itu berbeda-beda, ucap Bahar pada diri sendiri. Seketika lamunan dia buyar karena dikagetkan dengan kedatangan seseorang yang menepuk pundak dia. Bahar, ngapain kamu melamun? Nanti kesambet lo, ucap Roni. Roni, ampun, sudah lama sekali kita nggak pernah ketemu, Ron, ucap Bahar. Iya nih Har, kamu sekarang mulung ya? Iya Ron, mau gimana lagi, cari kerja susah. Har, aku juga sekarang jualan bubur ayam keliling, ucap Roni. Roni pun mengajak Bahar ke gerobak bubur ayam Roni. Duduk dulu Har, aku buatkan bubur ayamnya buat kamu. Alah, gak usah repot-repot Ron. Sudah, gak apa-apa sekali-kali, jawab Roni. Roni ini teman Bahar waktu SMP dulu bersama dengan Ali juga. Tidak hanya itu, Roni juga teman bekerja Bahar di pabrik. Roni juga bernasib sama dengan dia yang ikut jadi dikeluarkan dari pabrik karena pengurangan karyawan. Uang pesangon Roni dulu untuk buka usaha bubur ayam yang dijalani Roni sampai saat ini. Sedangkan Bahar uang pesangon dia waktu itu untuk bayar kontrakan yang sudah nunggak selama 3 bulan. Dan juga untuk biaya sekolah anak-anaknya. Jadi dia tidak bisa untuk membuka usaha sendiri, uang saja pas-pasan. Oh iya Ron, kamu tahu berita tentang Ali tidak? Tanya Bahar sembari menyantap bubur ayam. Enggak tuh, memangnya Ali kenapa? Di mana dia sekarang? Ali sekarang sudah sukses, kaya raya, jadi pengusaha kopi. Dia di luar kota. Dia ikut dengan kedua orang tuanya, ucap Bahar. Wah, beruntung sekali Ali. Sekarang sudah kaya raya dia. Kamu gak coba datang ke sana, siapa tahu ada kerjaan buat kamu Har. Nah itu Ron, aku sempat kepikiran seperti itu. Ayo sama kamu Ron, siapa tahu kita bisa dapat kerjaan di tempat Ali, ucap Bahar. Iya juga ya, ya sudah. Ayo nanti kita kesana kapan? 2 hari lagi gimana? Oke boleh Har kalau gitu. Singkat ceritanya malam harinya, Bahar membicarakan tentang niat untuk pergi ke tempat Ali bersama dengan Roni. Dek, nanti aku sama Roni mau pergi ke rumah Ali. Kapan mas? 2 hari lagi kayaknya. Bagus kalau gitu mas. Semoga kamu dapat kerja di tempat Ali ya mas, ucap Yanti. Iya dek, tapi aku dapat uang dari mana ya dek buat ongkos ke tempat Ali itu? Rumahnya kan jauh. Sontak seketika suasana menjadi hening. Yanti memikirkan biaya ongkos untuk suami, begitu juga dengan Bahar yang ikut berpikir. Gimana kalau pinjam sama bapak saja mas? Nanti aku malah dihina sama bapak kamu lagi. Ya kamu gak boleh seuzon seperti itu mas. Coba saja dulu mas, ucap Yanti. Terserah deh, jawab Bahar sembari menghela nafas panjang. Singkat ceritanya, keesokan harinya terdengar suara ketukan pintu dari depan saat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yanti yang pertama kali membukakan pintu. Bapak, ibu, tumben datang ke sini, silakan masuk.
ucap Yanti. Ternyata kedua orang tua Yanti yang datang ke rumah itu. Bahar yang mendengar ada suara tamu yang dikenalinya, dia langsung pergi ke depan menemui kedua orang tua Yanti. "Pak, Bu, sehat?" "Sehat, alhamdulillah," jawab Bapak Yanti. "Bapak Ibu mau minum apa?" "Terserah kamu saja, Nduk." Yanti pun beranjak pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Sedangkan Bahar menemani kedua orang tua Yanti mengobrol. "Kamu masih mulung saja, Har?" tanya Bapak Yanti. "Iya, Pak," jawab Bahar sembari menundukkan kepalanya karena merasa malu. "Memangnya itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Kamu gak cari kerja lagi? Anak saya kamu kasih makan apa kalau kamu malas-malasan seperti itu?" cecar Bapak Yanti. Saat Bahar akan menjawab pertanyaan dari Bapak Yanti, tiba-tiba saja Yanti datang dengan membawakan minuman dan cemilan seadanya. "Silakan Pak, Bu, diminum dulu," ucap Yanti. "Yan, ini suami kamu setiap harinya bermalas-malasan ya?" "Enggak kok Pak, Mas Bahar ikut mulung dapat uang," jawab Yanti. "Ya mulung itu dapat berapa sih? Kamu betah hidup sama dia seperti ini terus? Benar kan apa kata Bapak dulu? Lebih baik kamu itu terima perjodohan dengan teman Bapak, sudah terjamin hidupnya. Lihat sekarang kamu menderita seperti ini," ucap Pak Dul. Bahar yang mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu sangat sakit hati. Dia hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya saja. "Sudahlah Pak, tidak usah diungkit-ungkit lagi masa lalu, ya biarlah berlalu," ucap Yanti. Dan sebelum Yanti menikah dengan Bahar, dia memang sudah dijodohkan oleh orang tuanya dengan anak temannya Pak Dul, akan tetapi Yanti menolak perjodohan itu dan lebih memilih Bahar. Seketika suasana menjadi hening karena percekcokan yang terjadi. "Oh iya Pak, aku mau pinjam uang sama Bapak boleh?" "Buat apa?" "Buat ongkos Mas Bahar cari kerja Pak." "Beneran, kamu mau cari kerja? Awas saja nanti kalau kamu tidak serius cari kerja." Iya Pak, aku mau cari kerja keluar kota," jawab Bahar. Akhirnya Pak Dul pun kemudian memberikan uang kepada Yanti untuk ongkos Bahar pergi ke tempat ahli. "Ini uangnya," ucap Pak Dul sembari memberikan uang kepada Yanti. "Terima kasih ya Pak, nanti kalau aku sudah ada uang pasti akan aku kembalikan." "Tidak usah banyak omong, buktikan saja," jawab Pak Dul dengan ketus. Dalam hati Bahar sudah sangat sakit mendengar apa yang dikatakan oleh mertuanya itu. Dia sudah benar-benar naik pitam, akan tetapi dia masih bisa menahan. Beberapa saat kemudian, kedua orang tuanya Yanti berpamitan untuk pulang. "Bapak Ibu pulang dulu ya," ucap Pak Dul. "Iya Pak, Bu, terima kasih ya sudah mau mampir ke sini dan mau meminjamkan uang juga." Singkat ceritanya, hari berikutnya Bahar dan Roni akan berangkat ke tempatnya Ali. Mereka berangkat dengan menggunakan bus karena tempatnya yang cukup jauh dan perjalanan yang mereka tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Sesamanya di kota tempat tinggal Ali, mereka naik angkutan umum menuju ke rumah Ali. Dengan koran yang dibawa Bahar untuk petunjuk alamat rumah Ali, perlahan-lahan dari kota menuju desa rumah Ali sekitar 1 jam perjalanan. Karena belum tahu pasti rumah Ali yang mana, mereka kemudian menanyakan kepada penumpang lain yang ada di dalam angkutan tersebut. "Maaf Pak, mau tanya, Bapak tahu rumah orang ini tidak? Dia orang kaya raya di desa ini," tanya Bahar. "Oh iya, kalau dia saya tahu Mas, itu di depan sebentar lagi juga sampai." "Oh iya Kak Pak, terima kasih ya Pak. Nanti kalau sudah sampai tolong Bapak katakan pada saya ya." Bapak tersebut pun mengangguk dengan senyuman ramah kepada Bahar. Beberapa saat kemudian akhirnya Bahar dan Roni pun sampai di depan rumah Ali. "Ini rumahnya Mas," ucap bapak itu. "Stop bang, kiri bang," ucap Bahar. Angkutan tersebut terhenti sejenak di depan rumah Ali. Bahar dan Roni pun turun dari angkutan setelah membayar ongkos. Terlihat dari depan rumah Ali sangat mewah sekali dan besar bak istana. Di depan rumah juga terdapat pagar besi yang mengelilingi rumah Ali. "Wah, besar dan mewah sekali ya Ron rumah Ali." "Iya Har, hebat dia."
Ya sudah, ayo kita masuk, tanya sama satpamnya dulu. Mereka pun mendekati ke depan pagar rumah Ali. Permisi, assalamualaikum, ucap Bahar dan Roni. Waalaikumsalam, jawab satpam dari pos satpamnya. Lalu satpam tersebut datang menghampiri Bahar dan Ali yang ada di depan pagar. Maaf Pak, Alinya ada di rumah. Kalian siapa? Ada perlu apa dengan Pak Ali? Kita ini teman Ali, kita mau ketemu Ali, ada keperluan. Oh ya sudah, silakan masuk. Tapi di dalam masih ada tamunya Pak Ali. Kalian tunggu saja di depan teras rumah ya. Iya Pak, jawab Bahar dan Roni. Satpam itu pun kemudian membukakan pagar besi rumah Ali yang berwarna hijau. Mereka berdua beranjak pergi ke teras rumah Ali dengan diantarkan oleh satpam. Halaman depan rumah Ali terlihat sangat luas sekali, dengan rumput yang hijau dan tanaman-tanaman yang membuat suasana di depan rumah terasa adem. Terlihat ada 3 mobil terparkir di depan halaman rumah Ali. Mungkin itu mobil tamunya temannya Ali. Di depan teras rumah Ali terdapat beberapa orang yang tengah duduk. Bahar dan Roni pun ikut bergabung dengan mereka. Mereka saling berkenalan dan bercengkrama satu sama lain. Saat itu setelah berkenalan, Bahar dan Roni duduk lebih menjauh dari supir-supir pribadi teman Ali. Di tengah-tengah obrolan dengan Bahar dan Roni, mendengar obrolan para supir itu, mereka obrolkan adalah tentang pesugihan Boto Ijo yang ada di Gunung Wijil. Beberapa saat kemudian, tamu teman Ali itu keluar dan berpamitan untuk pulang. Saat tamu-tamunya Ali itu sudah pergi, dia menghampiri Bahar dan juga Roni. Bahar, Roni, apa kabar kalian? Ucap Ali. Mereka pun saling berpelukan melepas rasa rindu, sudah sekian lama tidak pernah bertemu. Ayo masuk, ucap Ali. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Ali. Mereka melihat sekeliling rumah Ali yang dari depan semua berwarna hijau. Saat di dalam rumah Bahar dan juga Roni pun berdecak kagum melihat perabotan rumah dan interior rumah yang mewah dan berwarna hijau semuanya. Saat mereka masuk ke dalam rumah Ali, suasananya sangat panas dan hawa yang dirasakan itu berbeda meskipun rumahnya terlihat mewah dan besar. Ratmi, buatkan minuman buat tamu saya, teriak Ali kepada ART-nya. Iya Pak, sebentar. Maaf, aku teriak-teriak. Ya gak apa-apa Li, ini kan juga rumah kamu. Kalian tahu rumah aku dari mana? Tanya Ali. Dari koran Li. Lihat berita di koran, sekarang kamu kan sudah sukses kaya raya jadi pengusaha. Di dalam berita tersebut tertera alamat rumah kamu. Oh gitu, kita sudah lama sekali tidak bertemu ya, ucap Ali. Iya Li, sebenarnya kedatangan kita ke sini itu mau mencari pekerjaan, siapa tahu di perusahaan kamu ada lowongan buat kita Li. Atau kalau tidak ada lowongan, aku mau pinjam uang sama kamu. Boleh gak Li, untuk buka usaha? Tambah Bahar. Gini aja, nanti kalian akan aku kasih modal untuk buka usaha kopi sama seperti aku di kampung kalian. Kita kerjasama, nanti kopi akan aku kirim dari sini. Aku juga akan berikan kalian modal, bagaimana? Wah yang bener kamu Li, mau banget Li, jawab Bahar. Ali pun tersenyum ramah kepada Bahar dan Roni. Roni pun mengambilkan uang ke dalam kamar untuk Bahar dan Roni. Beberapa saat kemudian dia datang kembali menghampiri mereka. Ini uangnya Bahar 20 juta, Roni 20 juta, ucap Ali, sembari memberikan amplop berwarna coklat tebal kepada Bahar dan Roni. Makasih banyak ya Li, kamu mau bantu kita? Iya sama-sama, aku malah senang kita bisa berjumpa lagi, jawab Ali. Oh ya Li, kenapa seluruh rumah kamu berwarna hijau semua seperti ini Li? Emangnya kamu suka sama warna hijau ya? Tanya Bahar penasaran. Iya, jawab Ali, namun Ali ternyata berbohong. Singkat ceritanya, Bahar dan Roni pun pulang ke rumah. Sesamanya di kampung, mereka mulai membuka usaha dari uang modal yang diberikan Ali, dan mereka membuka usaha kopi. Kopi-kopi itu biasanya akan dibeli para pemilik kafe.
Kopi-kopi itu dikirim dari Ali yang ada di kota. Namun usaha Bahar tidak berjalan lancar. Usahanya benar-benar sepi karena di tempat dia jarang sekali peminat kopi. Hingga akhirnya dia jatuh bangkrut. Sedangkan Roni, uang modal dari Ali digunakan untuk membuka usaha bubur ayam dengan membangun kios. Dan usaha bubur ayam Roni sudah berkembang. Sekarang Roni memiliki 3 kios bubur ayam. Bahar ya bingung harus bagaimana lagi. Hingga pada akhirnya dia mendatangi ke rumah Roni lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Roni. Bahar, ada apa Har? Ayo masuk. Bahar pun masuk ke dalam rumahnya Roni. Gimana Har, usaha kamu apa berjalan dengan lancar? Bahar menghela napas panjang dengan wajah yang tertekuk. Bangkrut Ron, gak ada pemasukan malah rugi. Aku malu sama Ali Ron. Kamu jangan bilang sama dia ya. Aku harus bagaimana? Ujar Bahar. Sejenak Roni berpikir mencarikan solusi untuk Bahar. Oh iya Har, aku baru ingat, kamu masih ingat supir tamu teman Ali itu yang waktu itu di depan teras rumah Ali? Tanya Roni. Iya ingat Ron, memangnya kenapa? Tanya Bahar. Waktu itu aku dengar obrolan mereka sekilas tentang Gunung Wijil. Aku juga dengar dari mereka sedang membicarakan tentang pesugihan Buto Ijo, jelas Roni. Ah, yang bener kamu Ron. Maksudmu aku cari jalan pesugihan gitu? Kamu mau aku tumbalkan? Ucap Bahar. Enak aja kamu itu Har. Aku yang mencarikan kamu solusi, kenapa malah aku yang mau ditumbalkan? Jahat banget kamu. Coba nanti aku pikirkan dulu lah, ucap Bahar. Singkat ceritanya, pagi hari sekali Bahar duduk termenung di depan teras rumah sembari melamun. Dia memikirkan apa yang dikatakan oleh Roni tentang pesugihan itu. Di sisi lain, dia ingin sukses dan ingin merubah nasib hidupnya agar tidak diremehkan dan dihina para tetangga dan juga mertuanya. Hingga pada akhirnya dia sempat terfikir untuk tertarik dengan pesugihan Buto Ijo tersebut. Dia datang lagi ke rumahnya Roni untuk meminta diantar ke tempat Gunung Wijil itu. Ron, ayo anterin aku ke tempat Gunung Wijil itu. Kamu yakin mau melakukan pesugihan itu Har? Tanya Roni. Iya Ron, mau bagaimana lagi lah, aku sudah buntu nih pikirannya. Aku juga tidak mau mengecewakan Ali Ron, yang sudah memberikan aku modal besar. Tapi kamu janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Cukup kita berdua saja yang tahu, ucap Bahar. Ya sudah kalau begitu, kapan mau berangkat? Besok pagi ya Ron? Ya sudah, boleh kalau gitu. Keesokan harinya, Bahar dan Roni pun mulai berangkat ke tempat Gunung Wijil tersebut. Kebetulan, Bahar masih mempunyai uang yang diberikan oleh Ali. Dan sisa uang itu, dia pakai sebagai ongkos ke tempat itu. Mereka berdua naik bus menuju ke daerah tersebut. Perjalanan sekitar 5 jam. Beberapa saat kemudian mereka berdua sampai juga di tempat tersebut. Mereka bertemu dengan juru kunci terlebih dahulu yang ada di Gunung Wijil. Permisi, ucap Bahar dan Roni. Kemudian suara pintu dibuka. Silakan masuk, ucap Mbak Suryo. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah Mbak Suryo yang terbuat dari bambu. Kalian mau cari pesugihan kan ke sini? Tanya Mbak Suryo. Iya Mbah, kenapa Mbah bisa tahu? Namun Mbak Suryo hanya tertawa mendengar apa yang dikatakan oleh Bahar itu. Apakah kalian sudah tahu syarat yang harus kalian siapkan? Belum Mbah. Memang apa syaratnya Mbah? Tanya Bahar. Kamu harus menyiapkan kembang setaman, menyan, kalau bisa menyan Arab, ayam kampung 7 ekor, air putih dalam wadah kendi dari tanah liat, dupa Cina 11 biji, pewangian lain atau kembang 7 rupa. Tidak hanya itu saja, kamu juga harus menyiapkan tumbal sebagai syarat pesugihan Buto Ijo, karena sebagai bayarannya dia akan meminta mahar yaitu tumbal, jelas Mbak Suryo. Bagaimana kalau saya bayar saja uang mahar kepada Simbah? Nanti semua syarat itu Mbah yang siapkan. Ya boleh, mahar yang harus kamu bayar sebanyak 10 juta rupiah.
ucap Mbah Suryo. Lalu Bahar pun mengambil uang yang sudah disiapkan dari dalam tasnya. Ini Mbah uangnya, ucap Bahar sembari memberikan uang yang ada di dalam amplop coklat kepada Mbah Suryo. Ritual ini harus dilakukan pada malam Jumat Kliwon. Sebaiknya kamu menginap saja di sini, ujar Mbah Suryo. Tidak hanya itu saja, kamu juga harus melakukan puasa saat sedang melakukan ritual. Tidak boleh makan, minum, ataupun buang air, tambah Mbah Suryo. Baik Mbah, jawab Bahar. Akhirnya Bahar dan juga Roni pun menginap di rumah Mbah Suryo karena ritual itu akan dilakukan besok malam, tepatnya pada malam Jumat Kliwon. Sedangkan Mbah Suryo yang akan menyiapkan semua syarat yang harus disiapkan. Singkat ceritanya, Mbah Suryo sudah menyiapkan semua persyaratannya, seperti kebang setaman, kemenyan, ayam kampung 7 ekor, air putih di dalam kendi, dupa Cina 11 biji, kembang 7 rupa. Lalu semua sesajen itu Mbah Suryo letakkan pada nampan yang terbuat dari bambu. Malam hari tiba, sebelum berangkat ke tempat ritual yang ada di bawah kaki Gunung Wijil itu. Bahar dimandikan terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa supaya tubuh Bahar bersih dan suci. Dia dimandikan oleh Mbah Suryo. Perlahan-lahan Mbah Suryo mengguyurkan air kembang 7 rupa itu ke tubuh Bahar sembari Mbah Suryo membacakan mantranya. Setelah tubuhnya Bahar sudah dimandikan dengan kembang 7 rupa, saat itu Bahar sudah melakukan puasa karena akan melakukan ritual. Sekitar pukul 11 malam mereka mulai berangkat ke tempat ritual. Sedangkan Roni tidak ikut, dia menunggu di rumah Mbah Suryo karena hanya Bahar saja yang nantinya akan melakukan ritual. Mbah Suryo dan Bahar berjalan kaki menuju ke tempat ritual. Perjalanan yang mereka tempuh sekitar 1 jam perjalanan di tengah gelapnya jalanan hutan. Suasana sangat mencekam dengan gemuruh suara hewan buas yang ada di dalam hutan tersebut. Hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuh Bahar. Beberapa saat kemudian akhirnya Bahar dan Mbah Suryo sampai juga di goa. Goa itu terlihat sangat gelap sekali dan di samping goa terdapat pohon besar yaitu pohon beringin tua dan angker. Lalu Bahar diperintahkan oleh Mbah Suryo untuk masuk ke dalam goa itu. Bahar pun langsung mengikuti apa yang telah dikatakan oleh Mbah Suryo. Dia masuk ke dalam goa. Di dalam goa tersebut Bahar menyalakan dupa Cina yang sudah disiapkan, dan sesajen yang sudah dibawa itu diletakkan di hadapan Bahar. Setelah itu Mbah Suryo pun pergi ke rumah meninggalkan Bahar sendirian untuk melakukan ritual itu. Sebelum Mbah Suryo pergi, beliau juga sudah memberikan mantra kepada Bahar untuk memanggil buto ijo. Dengan duduk bersila di depan dupa Cina dan sesajen, Bahar membacakan mantra untuk memanggil buto ijo itu. Ritual itu dilakukan tepat pada pukul 12 malam. Bahar terus merapalkan mantra untuk memanggil buto ijo itu terus-menerus hingga berkali-kali. Tiba-tiba embusan angin kencang datang menghampiri Bahar membuat bulu kuduk Bahar berdiri. Terdengar suara tapakan kaki yang sangat berat dan juga besar. Hingga tanah yang diduduki oleh Bahar itu seakan-akan bergetar seperti ada gempa. Bahar bergidik ngeri, tubuhnya gemetaran, keringat dingin mulai bercucuran. Bahar melihat dengan jelas oleh kedua matanya. Terlihat sosok besar tinggi dengan wajah yang menyeramkan dan tubuh berwarna hijau. Kedua mata sosok itu sangat melotot seperti akan keluar matanya, dengan kedua telinga yang besar dan juga dengan mulut yang lebar, penuh dengan beberapa gigi taring yang tajam dan panjang. Sosok itu berwajah menyeramkan seperti siap memangsa siapapun yang ada di hadapannya, serta bau tubuh sosok itu sangat busuk seperti bau bangkai. Bahar semakin gemetaran, bulu kuduk merinding ketika ada hembusan angin yang menghampiri tubuhnya, yang ternyata hembusan angin tersebut adalah napas dari sosok buto ijo itu. Lalu, sosok itu langsung melahap semua sesajen yang sudah disiapkan hingga habis tidak tersisa. Setelah semua sesajen itu sudah dihabiskan oleh sosok buto ijo tersebut,
Sosok itu lalu menanyakan kepada Bahar. "Kamu mau apa?" tanyanya dengan suara yang besar. "Saya mau minta kekayaan dengan harta yang berlimpah dan hidup sejahtera," ucap Bahar kepada sosok menyeramkan itu. "Saya mau kamu bayar dengan mahar tumbal setiap tahunnya." "Baik, saya akan menepati janji," ucap Bahar. Karena Bahar sangat sakit hati kepada bapak mertuanya atas penghinaan terhadap Bahar waktu itu, akhirnya Bahar ingin menumbalkan bapak mertua sebagai tumbal awalnya. Sosok itu pun pergi meninggalkan Bahar yang ada di dalam goa. Sosok itu berjalan menapak tanah dengan tapakan kaki yang sangat besar dan berat. Tiba-tiba menghilang saat sosok itu keluar dari dalam goa dan meninggalkan kepulan asap. Hari sudah mulai pagi, terlihat semburat sinar masuk ke dalam goa tersebut. Tiba-tiba saja Bahar dikagetkan dengan tepukan tangan pada pundaknya Bahar. Saat Bahar melihat belakang, ternyata Mbah Suryo yang datang. "Gimana, sudah bertemu dengan sosok itu?" tanya Mbah Suryo. "Sudah, Mbah." Wajah Bahar sangat pucat dan tubuhnya terasa lemas, karena Bahar melakukan puasa sejak kemarin, tidak makan, tidak minum, dan tidak buang air. Mbah Suryo sudah membawakan makanan dan minuman untuk Bahar. Karena ritual itu sudah dilaksanakan, jadi Bahar sudah diperbolehkan untuk makan dan minum. "Ini minum dulu, sama makan," ucap Mbah Suryo. Di depan mulut gua, Bahar minum air putih serta memakan singkong rebus yang dibawakan oleh Mbah Suryo dari rumah. Karena kalau tidak makan dan minum terlebih dahulu, takutnya Bahar tidak kuat untuk berjalan kaki menuju ke rumah Mbah Suryo. Setelah selesai makan dan minum, Bahar melanjutkan perjalanan bersama dengan Mbah Suryo menuju ke rumah Mbah Suryo. Singkat ceritanya, sesampainya di rumah Mbah Suryo, Roni sudah menunggu di depan teras rumah Mbah Suryo. "Gimana, Har?" tanya Roni. Namun Bahar tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Roni, karena semua masuk ke dalam rumah Mbah Suryo. "Kamu sudah berhasil," ucap Mbah Suryo. "Sebentar lagi kamu akan kaya raya, tapi kamu harus menyiapkan kamar khusus sebagai tempat sosok itu tinggal." "Baik, Mbah," jawab Bahar. "Tidak hanya itu, rumah kamu harus dicat berwarna hijau terang seisi rumahnya. Karena itu sudah menjadi ciri khasnya. Kamu harus melakukan itu. Dan ingat, Buto Ijo akan selalu ada di sampingmu, akan selalu mengawasi kamu. Sosok itu akan mendatangkan kekayaan dan juga melancarkan segala usahamu," ucap Mbah Suryo. "Ingat, dengan perjanjian kamu dengan sosok itu, setiap tahun kamu harus menyiapkan tumbal, karena kalau tidak, bisa saja kamu sendirilah yang akan jadi tumbalnya." Ibu Mbah Suryo seperti itu. "Iya, Mbah. Akan saya ingat semua pesan dari si Mbah. Terima kasih ya, Mbah. Kalau begitu kami pamit pulang dulu ya, Mbah," timbal Bahar. Akhirnya mereka berdua pun pulang. Saat di perjalanan pulang, Bahar dan Roni saling bercengkrama satu sama lain. Seketika Bahar teringat tentang rumah Ali. Dia ingat kalau rumah Ali seluruhnya berwarna hijau. Apa jangan-jangan Ali sudah melakukan pesugihan? Makanya sekarang dia jadi kaya raya, ucap Bahar pada diri sendiri. "Kamu kenapa, Har?" tanya Roni. "Kamu ingat gak, Ron? Rumah Ali yang berwarna hijau semuanya." "Iya, Har. Apa jangan-jangan dia juga melakukan pesugihan Buto Ijo ya, Har?" "Nah itu, sepemikiran kita," jawab Bahar. Bahar juga saat di rumah Ali saat itu tidak melihat ada anak-anak Ali. Apa anaknya itu sudah dijadikan tumbal untuk pesugihannya? Mungkin saja anak-anaknya sedang sekolah. Pikiran Bahar saja yang kemana-mana. Singkat ceritanya, mereka berdua pun sampai di rumah, dan sesampainya di rumah, Bahar dikejutkan ketika dia sedang membuka lemari pakaiannya mau ganti baju. Dia melihat seluruh isi lemari itu penuh dengan uang yang berlimpah, yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dan juga ada beberapa emas yang ada di dalam lemari. Dia pun terbelalak matanya melihat pemandangan yang nyata ada di depan mata, tumpukan uang yang selama ini belum pernah dia lihat.
Malam harinya Bahar dan juga Yanti mendapatkan kabar dari ibunya Yanti kalau bapak mertua Bahar meninggal dunia. Dalam hati dia merasa lega karena bapak mertuanya itu telah meninggal. Jadi tidak ada lagi yang meremehkan Bahar sekarang ini. Karena bapak mertuanya dia itu selalu menghina dia. Malam itu pun Bahar dan Yanti datang ke rumah duka untuk turut berduka cita. Anehnya, jenazah bapak mertua Bahar itu di bagian lehernya terdapat warna hijau. Pak Dul dinyatakan meninggal karena sakit jantung yang dideritanya selama ini. Padahal Pak Dul meninggal karena sudah dijadikan tumbal untuk pesugihan Bahar sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, uang itu lalu Bahar gunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah mewah. Sebagian uangnya Bahar gunakan sebagai modal usaha kopinya yang sempat bangkrut. Dia juga membuka usaha lain yaitu toko material. Sekarang Yanti terlihat bahagia, dia juga sudah tidak bekerja mulung lagi. Setiap harinya mereka selalu makan makanan yang enak dan bergizi. Arif, anak Bahar dan juga Yanti juga sekarang terlihat gemukan karena makanan yang diberikan kepada anaknya sangat bergizi. Yanti juga terdapat perhiasan yang menempel pada tubuhnya. Bahar mengingat apa yang dikatakan oleh Mbak Suryo untuk mengecat seluruh rumahnya dengan warna hijau terang. Dia juga sudah menyiapkan ruangan khusus sebagai tempat sosok itu. Namun setiap malam Yanti selalu mendengar ada suara yang sangat berat di dalam rumahnya. Suara itu juga ramai seperti banyak orang, namun saat dia mencari ke sekeliling rumah tidak ada siapa-siapa. Pernah saat Yanti sedang mandi sehabis sholat maghrib, dia merasa seperti ada yang mengawasi, tapi saat dia lihat seisi kamar mandi tidak ada siapa-siapa. Dia merasa seperti ada yang meniup ke tubuh dia, membuat Yanti merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Karena takut, dia pun buru-buru sekali untuk menyelesaikan mandi dan singkat ceritanya. Ketika Arif sedang berada di kamar sendirian, dia ketakutan ketika dikejutkan dengan sosok tinggi besar berwarna hijau. Dengan mata melotot, mulut lebar, dengan beberapa gigi taring yang panjang dan tajam, sosok itu datang ke dalam kamar Arif yang tidur sendiri. Dia teriak dengan sekencang-kencangnya sehingga Bahar dan Yanti yang ada di kamar terperanjat langsung menghampiri ke kamar Arif. "Ada apa, nak? Kenapa kamu teriak-teriak seperti itu?" "Aku takut, Bu," jawab Arif sembari menangis-nangis sesenggukan. "Takut kenapa, Rif? Kamu lihat apa?" tanya Yanti. Ada sosok serem, Bu, tadi," jawab Arif terbata-bata. "Sudah gak ada apa-apa. Kamu pasti kecapean saja, Rif. Udah tidur lagi yuk," timbal Bahar. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Usaha yang dijalani Bahar semakin berkembang, kekayaan yang didapat oleh dia semakin banyak. Bahkan dia sekarang sudah memiliki banyak karyawan pada usaha kopi dan juga toko materialnya. Suatu ketika, ada salah satu karyawan Bahar yang ada di toko material, sebut saja namanya Eko. Waktu itu Eko sedang akan mengambilkan cat pada bagian rak yang ada di atas. Namun sayangnya saat Eko naik tangga tiba-tiba saja tangannya ambruk. Begitu juga dengan Eko yang ikut jatuh tertimpa tangga dan tertimpa cat kaleng yang besar dari atas. Ya, sehingga menyebabkan Eko meninggal dunia di tempat tersebut. Cat kaleng itu mengenai dada Eko dan mungkin itu yang menyebabkan terkena jantung Eko sehingga Eko langsung meninggal dunia di tempat. Namun ternyata Eko ini telah dijadikan tumbal oleh Bahar karena waktu itu Eko memiliki niat buruk untuk mencuri uang yang ada di laci meja tempat menyimpan uang. Saat itu Bahar melihat dari rekaman CCTV yang ada di dalam toko itu, akan tetapi sepertinya Eko tidak mengetahui kalau di dalam toko material itu terdapat CCTV. Pernah juga saat itu Eko berada di gudang belakang dan berniat untuk mengambil barang yang ada di gudang untuk dicuri. Namun tiba-tiba Eko dikejutkan dengan adanya sosok butuh hijau yang menampakkan diri di hadapan Eko karena Eko akan melakukan kejahatan. Sosok itu tinggi besar berwarna hijau dengan kedua mata yang melotot, gigi taring yang panjang dan tajam, serta bau tubuh yang sangat busuk.
Sontak saat itu Eko terkejut karena tidak kuat melihat sosok itu. Akhirnya Eko pun ambruk pingsan. Rekan kerja yang lain mengira kalau Eko pingsan karena kecapean kerja saja. Saat sudah tersadar, ya Eko juga tidak menceritakan kepada rekan kerja yang lain dengan apa yang telah dia lihat. Singkat ceritanya, setelah meninggalnya Eko, usaha Bahar semakin sukses dan harta yang dimiliki juga sangat berkelimang. Setahun kemudian dia bingung karena harus menumbalkan siapa lagi. Kalau anak istrinya tidak mungkin, ya karena dia sangat menyayangi anak dan istrinya. Dengan kekayaannya Bahar, sekarang dia hambur-hamburkan untuk main ke klub malam, mabuk-mabukan, dan juga main judi. Tapi dia tidak sampai main perempuan. Hingga akhirnya dia lalai dengan perjanjian yang telah dilakukan dengan sosok itu. Suatu ketika, tiba-tiba saja Bahar jatuh sakit. Mungkin karena dia sudah sering sekali mabuk-mabukan. Roni mendapat kabar dari Yanti kalau Bahar sakit. Akhirnya Roni pun datang ke rumah Bahar untuk menjenguk. Saat Roni masuk ke dalam rumah Bahar, dia merasa hawanya sangat panas sekali dan tidak nyaman, serta terdengar seperti ramai sekali di dalam rumahnya. Roni pun masuk ke dalam kamar Bahar untuk melihat keadaan temannya itu. Ketika dia masuk ke dalam kamar, terlihat Bahar hanya bisa berbaring saja dengan mata yang melotot dan lidah yang menjulur keluar. Roni yang melihat Bahar hanya bisa geleng-geleng kepala karena dia tahu apa yang selama ini Bahar lakukan. Bahar sedang berada dalam sakaratul maut dengan tangan yang mencekik lehernya sendiri, sehingga membuat kedua matanya melotot dan lidah yang menjulur keluar. Dan tiba-tiba saja Bahar mengembuskan napas terakhirnya. Yanti langsung menangis histeris, begitu juga dengan Arif anaknya. "Yang sabar ya Yan," ucap Roni kepada Yanti. Hingga akhirnya hari itu juga jenazah Bahar segera dimandikan. Anehnya saat dimandikan, tangan dia yang tadinya mencekik leher sendiri bisa dilepaskan, padahal sewaktu masih hidup, tangan tidak bisa digerakkan sama sekali. Pada bagian leher Bahar itu berwarna hijau sama persis dengan tubuh sosok buto ijo. Mungkin itulah akhir dari perbuatan yang dilakukan Bahar. Dirinya sendiri yang menjadi tumbal karena tidak menyiapkan tumbal lagi tahun ini. Namun kedua matanya Bahar masih terlihat melotot dengan lidah yang masih menjulur ke depan. Setelah jenazahnya sudah dimandikan, lalu jenazah Bahar pun disolatkan. Para karyawan Bahar pun datang untuk melayat dan mengantarkan bosnya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saat prosesi pemakaman selesai, anehnya saat Yanti dan anaknya serta Roni yang ikut pulang ke rumah Bahar sudah hancur lenyap terbakar, sehingga seisi harta yang ada di dalam rumah tersebut semuanya hilang. Kebakaran tersebut disebabkan karena meledaknya tabung gas yang ada di dapur. Tidak hanya itu, toko material dan toko kopi milik Bahar juga terbakar hangus tidak tersisa. Kalau toko milik Bahar itu disebabkan karena konsleting arus listrik. Dan dalam sekejap, semua harta milik Bahar itu habis tidak tersisa. Para karyawan Bahar pun sudah tidak bekerja lagi di situ, dan sekarang Yanti kembali lagi ke rumah kontrakan yang dulu. Dan Yanti kembali bekerja sebagai pemulung yang memungut barang-barang bekas. Karena dirasa situasi sudah memungkinkan, Roni datang ke rumah kontrakan Yanti untuk menceritakan apa yang dilakukan mantan suaminya dulu. Sesampainya di kontrakan Yanti, Roni ini menceritakan semuanya kepada Yanti dari awal sampai akhir. "Maaf sebelumnya Yan, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada yang kamu belum tahu tentang suamimu dulu. Dan sudah waktunya aku akan menceritakan semuanya." "Apa Ron? Memangnya Mas Bahar melakukan apa?" tanya Yanti penasaran. "Jadi selama ini kekayaan yang didapat Bahar secara tiba-tiba itu karena dia sudah melakukan pesugihan buto ijo, dan dia sudah menjadi tumbal karena dia tidak mendapat target tumbal lagi, sehingga dirinya sendirilah yang dijadikan tumbal," jelas Roni. Seketika air mata Yanti pun pecah, tidak menyangka ternyata selama ini suaminya itu sudah melakukan pesugihan. Yang dia tahu selama ini Bahar membuka usaha dengan dibantu oleh Ali, teman lamanya dulu. Namun itu semua ternyata salah. Tapi meskipun begitu, mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi. Cukup dijadikan pelajaran saja, sekarang Yanti sudah kembali hidup sederhana seperti dahulu lagi.
Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan jangan pernah untuk mengambil jalan pintas dengan bersekutu dengan jin. Sesungguhnya rezeki sudah ada yang mengatur, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Berusaha dan berdoalah, insya Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, rezeki akan datang dengan sendirinya. Tidak usah takut dan khawatir tentang rezeki. Yang terpenting, jangan sampai kita terjerumus ke dalam ilmu hitam dan berbuat musyrik seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.